Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru minhum 'ala dinihi kal qabid 'alal jamar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sabbit qulubana bil qawli sabit bi qawli la ilaha illallah ya rahman ya rahim. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan yang paling utama dimudahkan kita melaksanakan kewajiban sholat berjamaah di masjid ini. Kemudian disempurnakan dengan sholat rawatib, dan alhamdulillah dimudahkan pula kita untuk tetap berada di masjid ini dalam rangka meluruskan keyakinan kita, iman kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-firman-Nya dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa inna akbara fitnati ummati, sesungguhnya fitnah yang paling besar terhadap umatku di akhir zaman adalah al-malu wan nisa. Fitnahnya harta dan perempuan. Kalau Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ighasatul Luhfan min Masyadi Syaitan, artinya bahwa dalam kitab itu di satu babnya beliau menyatakan anna sa'adatal qalbi, ya, bahagianya hati itu adalah antakunal ilahahu huwallah, antakuna ilahahu wa ma'budahu huwallah. Menjadikan bahagia hati seorang itu adalah supaya hanya Allah lah sebagai ilahnya, sebagai tempat pengabdiannya. Ketika hati manusia bukan Allah dalam hatinya, atau ilahnya dalam hati bukan Allah, atau ibadahnya, pengabdiannya bukan pada Allah, maka kebahagiaannya adalah kebahagiaan yang semu, yang tidak akan didapat sesungguhnya. Karena kata Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah membawakan ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan selalu tenang. Ini dalam kajian lewat bahasa atau balaghahnya, tatma'innu itu menggunakan fi'il mudhari itu menunjukkan lidawam, ya, untuk masa depan dan yang untuk selama-lamanya. Maka tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, hati orang-orang yang beriman itu akan selalu tenang, ayem, tentrem dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah ada minimal 3 macam. Ada zikrun bilisan, adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, subhanallah walhamdulillah. Bahkan para bapak, para ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh bahwa zikir lisan itu menenangkan saat terjadi perang Badar Kubro, di mana kita ketahui bahwa jumlah pasukan orang musyrik Arab saat itu, Quraisy, yang dipimpin oleh Quraisy, jumlahnya kurang lebih 1000 orang, kaum muslimin jumlahnya 300 kurang lebih. Pasukan jumlahnya lebih banyak, persenjataan lebih lengkap. Adakah rasa takut dari kaum muslimin? Ada. Manusia biasa, sebagai manusia wajar ada rasa khawatir. Jumlahnya sedikit, perlengkapannya memang lebih kurang, persenjataan juga kurang, ada rasa khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat dengan doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diulang-ulang supaya rasa takut yang manusiawi dalam hati para sahabat ada itu diganti dengan ucapan hasbunallah, diyakinkan cukuplah Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik wakil, penguasa, sebaik-baik yang berkuasa, ni'mal maula, sebaik-baik pemimpin, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi Allah akan memberi pertolongan kepada hambanya tepat pada waktunya. Itu diulang-ulang diucapkan oleh para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan satu kali, diulang-ulang ucapan ini. Dan benar, para sahabat merasakan hatinya makin tentram. Kenapa mesti takut? Yang ditakutkan saat perang apa, Pak? Ya mati. Jadi diingatkan, kalau kita makan mati, ini adalah seolah-olah memang itu mati yang paling baik adalah mati saat kita membela agamanya Allah. Dan janji-janji Allah pasti benar yang disampaikan Rasulnya. Kenapa mesti takut? Toh mereka juga takut, kita juga takut. Sehingga dalam surat At-Taubah itu, Qul hal tarabbasu nabina, katakan apakah kalian itu menanti-nanti dari kita? Illa ihdal husnayain, kecuali hanya 2 bagi kami. Yang kalian nanti-nantikan adalah hanya 2 kebaikan. Kalau istilah kita 2 kebaikan bagi kaum muslimin adalah iskariman au mut syahidan. Kami menang berarti akan berlakunya syariat Allah, atau kami gugur bersama dengan menegakkan atau membela agamanya Allah. Ihdal husnayain. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami pun juga sama menuntut kalian. Apa yang kami nantikan?
apakah kalian itu akan dihancurkan oleh tangan Allah? Allah menghancurkannya langsung atau melalui tangan kami? Hanya itu. Ayusibakumullahu bi'adabi min indihi aw bi'aidina. Kalian akan kena musibah langsung dengan isinya tangan Allah, kekuasaan Allah langsung pada, atau bi'aidina, atau Allah berikan kepada kami kemenangan. Jadi kalau kami kalah nggak ada rugi, tapi kalian menantikan dua kekalahan, dua kehancuran. Nah, ini yang menjadikan tenangnya itu lisan dzikrun bilisan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Zikir yang dengan hati. Nah, ada pula zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan, para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah semata, ya memang seluruh amal ibadah yang para ulama menyimpulkan adalah ibadah mahdhah, itu adalah zikir dengan perbuatan. Saya bacakan tadi di dalam surat At-Taubah ayat 124 ya. Ini Allah menginformasikan kepada kita tentang reaksi orang-orang yang berpenyakit hatinya atau orang yang juga hatinya bersih. Wa idza ma unzilat suratun, dan saat diturunkan satu surat, maksudnya surat satu surat atau satu ayat atau berkaitan dengan ayat-ayat Allah itu diturunkan saat itu, faminhum mayyaqul, di antara mereka ada yang berkata, komen kalau bahasa sekarang itu, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa di antara kalian yang tambah imannya dengan turun ayat ini? Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman itu, fazadathum imana, memang benar-benar tambah imannya, kata Allah. Tambah imannya setelah mendengar ayat Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Ya kalau sekarang setelah mendengar, baik membaca sendiri, mentadabur sendiri, atau ikut pengajian, ikut kajian yang disampaikan oleh para mubalik, fazadathum imana, tambah imannya. Setelah itu, setelah tambah imannya, wahum yastabshirun, dan mereka yastabshirun. Istabsyaro yastabsyiru itu asal kata dari busyro atau basyarun. Basyarun itu, basyaro adalah kabar gembira, busyro. Dalam ayat yang lain bahwa kata Allah, kami mengutus engkau Muhammad basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar bahagia, kabar gembira, wa nadhira, dan ancaman. Maka yastabsyirun adalah sifat orang beriman yang tambah imannya karena bahagia mendapat hal yang baik, menyenangkan hatinya, maka dia yastabsyirun, memberikan kabar gembira pada yang lain. Itu sudah menjadi sifat manusiawi kita, para bapak. Kalau kita senang, bahagia, ada nggak ingin menyampaikan kebahagiaan pada yang lain? Tadi kita nemu apa bahagia, sampaikan pada yang lain. Sudah sifat manusia sekali itu. Maka hal ini pun begitu. Ketika orang beriman itu tambah imannya dan bahagia dengan tambah imannya dengan turunnya ayat Allah itu, maka dia kabarkan kepada keluarganya paling dekat, kepada masyarakatnya. Artinya mendakwahkan. Fa ammal ladzina fi qulubi marad, adapun yang dalam hatinya ada penyakit, kata Allah, fazadathum ridsan, maka
ayat turun itu mereka tambah penyakitnya, tambah kotornya. Fazadathum rijsan ila rijsihim, tambah kotor ya terus kotor. Sudahlah dia tidak suka, ya pasti kalau tidak suka benci. Maka orang yang benci pun sama akan menyampaikan kebencian orang lain, menyebarkan. Dan akhirnya kata Allah, wa matu wa hum kafirun, dan akhirnya mati dalam keadaan kekafiran. Ada pelajaran yang menarik dalam ayat ini, dalam yaitu orang-orang yang kata Allah dalam hatinya maradun, ada penyakit. Atau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskannya, hati yang berpenyakit itu yaitu hati yang tidak mau menerima kebenaran. Dan fitnah yang paling besar disimpulkan oleh beliau dua hal, fitnatu syahawat dan fitnatu syubuhat. Fitnatu syahawat yang berkaitan dengan hawa nafsu, keinginan. Kalau fitnatu syubuhat adalah berkaitan dengan keyakinan. Yang di akhir zaman ini justru kata Rasul tadi, saya bacakan hadisnya, bahwa fitnah umatku yang paling besar almal wanisa. Itu berarti fitnah syahwat, keinginan, diwakili dengan almal wanisa. Sedangkan fitnah syubuhat yang kata Rasulullah, sayati ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu waktu, al-qabid alal haqqi, orang yang berpegang kepada kebenaran itu ya, seperti kal-qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Itu keadaan akhir zaman umat Rasulullah, ya kita. Para ulama menyebutkan berpegang kepada sunnah Rasulullah. Artinya sunnah bukan yang dimaksud adalah melakukan dapat pahala, meninggalkan gak apa-apa. Itu sunnah menurut usul fikih, ilmu fikih. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah kebiasaan ataupun yang Rasulullah wariskan kepada umatnya, sunnah Rasulullah. Orang yang berpegang kepada sunnah Rasul di akhir zaman seperti itu. Apa yang menjadikan yang paling berat, yang banyak ditinggalkan oleh umat Rasulullah di akhir zaman itu? Sunnah yang berupa nopo Pak kira-kira? Yang sunnah ini yang Rasul sabdakan tadi, kalau dipegang yo panas, nek dilepaskan dia padam. Padahal kita perlu pada tuntunan ini. Sunnah nopo Pak kira-kira? Artinya yang pernah Rasulullah SAW lakukan. Ini akibat sekarang kita lihat efek negatif ketika sunnah ini ditinggalkan oleh umat Rasulullah, kaum muslimin ini. Ya, tertangkapnya ya di negara kita, baik dari kepolisian, maksud saya dari jenderal siapa gitu yang ditangkap itu, dari kejaksaan juga ditangkap itu fitnah apa? Ya fitnatul mal, duit. Terus Masya Allah, hutang makin menggurita, rakyatnya makin pajaknya bermacam-macam. Konon direncanakan pajaknya, pajak motor disertakan dengan pajak perparkiran Pak. Jadi besok itu pajak setahun motor
kendaraan yang bermesin itu kalau roda 2 ya setahunnya 320.000 kalau tidak salah rencananya. Kalau mobil ya kurang lebih 2 kali lipat, 600 sampai 700.000 pajak parkir. Jadi kita nggak usah parkir lagi. Kira-kira kalau ini diberlakukan, ada nggak parkir di jalanan? Kok iso-isone pikiranku ada aja untuk membuat pajak. Ya Allah, ya Karim. Nah, ini akibat dari aturan satu sunnah yang tidak dilakukan, dan ini pokok. Dan pernah disampaikan pekan lalu kalau tidak salah, dan itu sudah kita ketahui bahwa LGBT yang sedang marak sekarang ini, bahkan Presiden mengatakan bahwa LGBT adalah serangan non militer, kata Pak Prabowo. Jadi serangan non militer berarti sangat bahaya sekali. Sudah itu dikatakan darurat ya. Karena begitu masifnya. Itu karena apa? Ya sama, karena sunnah ini ditinggalkan. Kira-kira sunnah apa, Pak? Sholat sunnah kita sudah, tahajud kita sudah, silaturahmi kita sudah, pakaian sudah, pernikahan ala sunnah sudah sekarang. Tapi ada sunnah yang ditinggalkan. Kira-kira apa, Pak? Bu? Ya, dia tidak tinggalkan. Dan ngomongnya pun kalau masalah ini, ya istilahnya apa ya? Ngeri-ngeri sedap itu loh. Dan jarang yang membahasnya itu. Karena kalau sunnah ini, secara misalkan tentang tazkiyatun nafas, tentang hati, itu umum. Tapi ini jarang. Silakan lihat di YouTube manapun, hampir jarang tidak ada pembahasan sunnah ini. Karena nanti pembahasan itu tadi ngeri-ngeri sedap. Tentang apa, Pak? Sunnah apa niku? Malu mengatakannya. Satu hadis kalau tidak salah Rasul menyabdakan begini. Idza tabayatum bil ainah. Itu akibatnya itu. Idza tabayatum bil ainah wattaba'tum adnabal baqar wa raditum bizar'in wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dzullan la yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian, kata Rasulullah, sudah bertransaksi ya, bil ainah, inah itu bagian dari riba, dengan riba. Wattaba'tum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, maksudnya sibuk dengan peternakan. Waraditum bizar'i, dan kalian rela senang dengan cocok tanam. Ya kalau sudah sibuk ekonomi, keduniaan semuanya itu. Wa taraktumu jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka akibatnya Allah akan menyampakkan kalian kehinaan, dan kehinaan itu tidak akan dicabut sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Sunnah Rasul dalam agama yang ditinggalkan apa, Pak? Mayoritas jumlahnya terbesar di dunia, di Indonesia ini. Tapi kita mulia apa hina, Pak? Hina kok. Kenapa? Ya tadi kata Rasulullah, taraktumu jihad, sunnah jihad. Untuk apa jihad itu?
jihad itu diadak, dan ada ayatnya banyak sekali, haditsnya bahkan ada sebuah buku, ada sebuah tebal segini khusus mengenai jihad. Dari mulai caranya, afdolnya, ada berbagai macam hadis-hadisnya, ayat-ayatnya banyak tentang jihad itu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini sering disampaikan oleh para mubalik khutbah Jumat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Ada yang begitu. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan benar, aturan yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu bidinil haq. Jadi Allah mengutus rasulnya membawa din al-haq, agama terjemahkannya, aturan yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu, supaya adharo yudhir itu zahir, nampak, menang, mengalahkan, bisa diterjemahkan begitu, supaya mengalahkan ala dini kuli, di atas aturan yang lain. Maknanya supaya aturan yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah menjadi aturan semua manusia, walau karihal musyrikun. Allah sudah menyatakan walaupun orang musyrik tidak suka, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak suka. Maka ketidaksukaan orang musyrik, orang kafir kepada aturan ini, kepada kaum muslimin, yang paling tidak disukai oleh mereka dari kaum muslimin bukan sholatnya. Sholat masjid dibantu, bahkan Al-Quran disebarkan, silahkan. Tetapi jangan sampai kaum muslim membahas tentang kepemimpinan. Jangan sampai. Kenapa? Kalau kaum muslimin sudah membahas tentang bagaimana memimpin, jangan sampai. Nggak suka mereka. Jadi aturan yang paling dibenci oleh orang kafir, orang musyrik, bahkan orang munafik. Dalam Al-Baqarah juga Allah sudah sampaikan, Allah Ta'ala menyampaikan ini, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu sangat khawatir sekali kalau Allah menurunkan kepada Rasulullah ayat-ayat, surat yang membongkar tentang kemunafikan mereka. Kan munafik itu berkata dengan mulutnya manis, dalamnya kafir. Allah bongkar itu. Khawatir sekali. Dulu begitu. Kalau sekarang maka sangat khawatir kalau ada masjid di situ ada mubalik membahas tentang itu, tentang sifat-sifat munafik. Ya kalau munafiknya idza hadasa kadzaba, ya enggak apa-apa. Lah iya memang itu munafik juga. Tapi yang munafik yang dimaksud dalam hal ini sehingga mereka khawatir karena ketika ayat ini disampaikan, dan itu yang menjadikan Rasulullah SAW itu, para bapak, diusir dari Mekah ke Madinah. Apakah beliau akhlaknya mulia atau buruk begitu? Apa beliau menyakiti orang Quraisy? Apa beliau merampok apa dengan ucapan-ucapan yang ucapannya menyakitkan orang-orang Quraisy? Bukan karena justru beliau terkenal, Allah juga memuji perkataannya lembut, perilakunya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Aisyah Khadijah radhiyallahu anha menyatakan engkau adalah penyayang, penyatu anak yatim, tetangga baik. Siapapun dibaiki oleh beliau, tapi hanya diusir. Apa saja diusirnya.
Karena dengan aturan yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW adalah tadi liyudhirahu ala dini kulli. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar kita sholat, kita zakat, bukan, tetapi adalah aturan supaya yang lain, agama yang lain tunduk di bawah Islam. Dalam apa? Maksudnya aturan kemasyarakatan. Para bapak, menurut panjenengan agama Hindu, Islam bukan hanya mengatur sesama muslim, orang kami juga diatur oleh Islam bagaimana pergaulan dengan mereka, tetapi dengan syarat Islam. Maksudnya bukan mengatur ibadah mereka. Kalau ibadah dalam artian mereka keyakinannya lakum dinukum waliyadin, silakan. Tetapi masalah kemasyarakatan, kenapa kemasyarakatan? Karena masalah kedoliman, keadilan itu hanya Islam yang memuaskan aturannya bila diterapkan. Ini sudah maklum, ini masalah sudah maklum sesungguhnya Islam itu. Bahkan maaf ya, ada seorang yang YouTuber ataupun TikToker, dia orang non muslim, dia mengatakan begini terang-terangan, negara kita mayoritas Islam, tapi kenapa bukan Islam yang diaturkan? Berani itu perempuan. Iya. Padahal nyatanya Islam sejak adanya, kata dia, sejak Muhammad itu dimusuhi. Tapi nyata Islam dia sebutkan di perang ini, perang salib, Islam makin berkibar. Zaman berikutnya khalifah siapa? Islam tetap ada aturannya. Yang memusuhinya hancur. Bahkan dia sebut Fir'aun, hancur Fir'aunnya. Nabinya tetap ada dalam artian disebut-sebut. Itu orang Kristen. Jadi indah sekali kalau diatur oleh Islam. Apa kalau Islam diberlakukan, aturan Islam mereka terganggu agamanya? Sudah dilaksanakan pada zaman Rasulullah, nggak diganggu. Itu lakum dinukum. Tapi kalau kemasyarakatan, mengatur bermasyarakat dalam artian pencurian atau pidana atau hukum dan sifatnya yang kemasyarakatan, Islam yang mengatur. Karena yang tidak ada pembunuhan, pencurian, Islam mengatur. Maka kalau bukan Islam, orang munafik nggak mau karena mereka punya niat untuk menguasai harta. Islam tidak begitu. Tidak boleh harta itu hanya berputar di tangan orang tertentu saja. Tentu dengan sistem. Nah ini yang tidak ada, yang ditinggalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Negara kita yang sudah 80 tahun merdeka, 80 berapa ini? Besok ke berapa Pak? 83 ya? 45, 82 ya? Oh 1. Oh iya, ke 81, 45 iya ya. Ke 81. Sudah 80 tahun merdeka. Dulu orang tua atau nenek moyang kita atau para pejuang kita ingin merdeka karena dijajah oleh Belanda, harta kekayaan ditariki, aja dipajaki, berat. Sekarang yuk pajak ringan atau berat Pak? Beli bensin angel loh. Sudahlah susah, harganya naik, mau beli tiba-tiba ada polisi karena belum bayar pajak, nggak oleh lagi. Ya Allah ya Karim, berat banget. Maka wajar kalau banyak juga yang bekerja di luar negeri enak, di sini susah. La ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Mayoritas muslim, jadi dijajah oleh bangsa sendiri. Kenapa? Ya tadi sunnah Rasul yang ditinggalkan. Beliau berjuang bukan hanya untuk menegakkan sholat, tetapi aturan itu. Dan Allah sudah menyatakan tentang ini.
Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ilal araditum bil hayati dunya minal akhirah. Hai orang-orang yang beriman, kenapa saat kamu diwajibkan berperang berat kamu? Apakah kamu sudah rela dengan kehidupan dunia? Padahal kehidupan dunia itu adalah sedikit dibanding akhirat. Di ujung 4 ayat kemudian kata Allah, laukana aradon qariban wa safaron qasidan lattaba'uka, seandainya tujuan itu bisa dekat, artinya kalau sudah dalam berperang itu misalkan sudah jelas menangnya arak melu gitu, kalau jumlahnya banyak jelas arak melu, terus kalau mudah-mudah gaji pejuang orang yang berperang jalan Allah gajinya besar Arab melu, nek belum tentu arahnya ya ngopo. Kata Allah, laukana aradon qariban wa safaron qasir lattaba'uka, pasti mereka ikut kamu, walakin ba'udat alaihimu syuqqah, tapi perjalanan jihad ini adalah memang berat, jauh lagi dan berat lagi. Maka disebut jihad saja secara lughatan. Jihad itu para bapak, para ibu, artinya lughatan masyaqqah, penuh kesulitan. Tetapi ya sudah ada istilah ya, apa itu yang lupa si Arabnya begini, yang pahit apa? Yang pahit itu, yang rasa paling pahit itu apa Pak? Brotowali ya. Nah itu ada dalam bahasa Arabnya itu yang artinya itu jihad itu pahit begitu, tetapi wa awaqibahu ahla minan nahl, tetapi itu adalah ujungnya, akibatnya lebih manis daripada madu. As-sabru ala jihad, sabar dalam berjihad itu adalah memang pahit, tetapi akibat akhirnya itu lebih manis dari madu. Nah, ini yang ditinggalkan oleh kaum muslimin para apa dalam surat Al-Baqarah. Obatnya itu obat hati, sakit hati kaum muslimin. Sakit hati dalam artian begini, para bapak, ini kira-kira yang para koruptor ini dihukumnya nopo kira-kira Pak? Yang oleh pemerintah kita kira-kira apa? Yang sudah diapain? Ya kalau Pak Mahfud hukumati, kata Pak Mahfud, tapi karena beliau hanya usul saja ya hakim walau alam sawab. Terus para koruptor ternyata paling 10-20 tahun. Yang membunuh yang sudah jelas divonis dulu Pak Sambo, itu hukumnya berapa Pak? Hukum mati enggak tuh dulu? Hukum mati dirubah hukuman seumur hidup. Hukuman umur hidup dirubah menjadi 20 tahun. Nyatanya kata siapa yang pernah sepenjara atau di penjara ini, kata orang ini, aku di sana 3 tahun tidak pernah ketemu sama dia. Di mana terus? Berarti kan itu akan memunculkan apa namanya, kesakitan hati masyarakat. Maka obatnya ya hanya satu, obatnya melaksanakan aturan Allah. Yang belum lama ini terjadi, saya ulang lagi, seorang perempuan yang sampai dilukai mulutnya sampai nopo nih Bu, hilang giginya, matanya buta satu, hampir dua-duanya, kepalanya udah nggak jelas. Itu gadis usia 25 tahun, 3 tahun disekap itu. Dan keluarganya apa yang diharapkan? Bahasanya bahasa yang
apa istilahnya itu? Ya, bukan seberat-beratnya, dihukum sesuai perbuatannya. Kalau dalam Islam dihukum sesuai perbuatannya, apa Pak? Dikisos, kan sesuai. Nah itu menenangkan keluarganya. Iya. Kalau membunuh, yang menekan buat keluarganya apa? Ya bunuh lagi, selesai. Kalaupun umpama keluarganya berlapang hati memaafkan, yang membunuh apa Pak? Dalam Islam itu bayar diyat, denda itu berapa? Kalau laki-laki yang dibunuhnya, dia harus membayar 100 unta. Kalau perempuan 50, boleh digantiin uang lah. Harga sapi berapa Pak? Unta sama dengan sapi kata laki itu harganya 30 juta ya? 20-an, 25 juta lah, yang ya bukan unta yang kurus, no, yang normal. Katakanlah 30 juta atau 25 juta, berarti kalau 100 ya 2,5 miliar. Lah kalau nggak mampu, siapa yang menjaminnya? Negara ini, bukan orang sudah gak mampu diunyeng-unyeng. Kalau dimaafkan maka kewajiban negara. Itu hanya dalam Islam, negara yang bayarkan. Di negara kita ada gitu Pak, orang punya utang terus pailit, yang bayar siapa? Dipenjarakan malah dia. Dalam Islam tidak begitu. Justru yang bayar adalah negara. Kalau berlaku syariat Islam memuaskan loh, cuma masalahnya nggak mau lah, itu masalah, itu dia masalahnya. Kenapa? Banyak loh, sehingga kaum muslimin pun udah paham. Maka ganti orang, sistemnya sama ya gitu, masih terperosok pada lubang yang sama, bahkan lebih parah. Besok ganti pemilu lagi, ya ngono meneh. Silakan coba ganti Prabowo, umpama ada demo, ganti pemilu lagi, sistemnya nggak dirubah. Podo wae, pengalaman dulu Pak Harto diganti, apa makin tidak sedikit korupsinya? Sekarang nyata lebih parah. Berarti kenapa nggak dicoba yo? Ya menjelas ini, ya ganti dengan Islam aturannya. Ya minimal ya kita yang menyuarakan, minimal ada suaranya. Yaitu kalau untuk menegakkan Islam dengan apa aturannya? Untuk tegaknya Islam dengan cara apa Pak? Ya berdakwah, iya dakwah juga perlu. Tapi yang Rasulullah yang lebih efektif kenapa? Dengan jihad. Loh iya, lihat saja. Kalau dengan demokrasi, pernahkah ada pemilu untuk Islam yang partai Islam menang? Pernah menang nggak di dunia ini? Hah? Ada yang belum ada. Di mana? Di Aljazair. Tapi kemenangannya baru diumumkan langsung dikudeta oleh siapa? Militer. Di Mesir menang partai Islamnya, baru diumumkan lagi dikudeta oleh siapa? Militer juga. Berarti kalau ingin berkuasa harus punya kekuatan. Begitu kenyataannya. Islam tanpa itu ya tidak bisa. Ya dakwah bisa matian dakwah, tapi untuk cepatnya dengan militer. Kekafiran aja dengan begitu. Ya kalau umpamanya kita di kampung kita ada yang mabuk-mabuk, datanya Mas ini haram, yoyo, kira-kira selesai nggak Pak?
Beda kan kalau orang mabuk, orang banyak, makin banyak orang mabuknya, kita pikir-pikir juga. Tapi orang banyak mabuknya, kita datang ke situ bawa pistol saja, berhenti nggak? Kabur Pak, berhenti itu Pak. Nyata begitu. Kalau kita ngomong-ngomong tuh, ya gelut akhirnya. Tapi kalau nyata, kalau mereka punya senjata ya sisan lain lah gitu. Iya. Ini yang tinggalkan oleh kaum muslimin. Emang berat, iya. Ya minimal kita membicarakan dulu, mengatakan ini pentingnya tegaknya Islam mengobati hati masyarakat. Yang tadi karuan dendam loh, kok ngono terusnya negaraku. Karena itu penyakitnya nggak pernah sembuh. Karena masalahnya aturan Islam tidak tegak. Ya minimal kita membicarakan bagaimana pentingnya, disampaikan. Syukur-syukur ada langkahnya. Langkahnya bagaimana? Ya sunnah punya programnya, bagaimana caranya. Ya Rasul juga ya dimusuhi, pasti dimusuhi. Sudah begitu nasnya. Sudah ada. Ya tidak apa-apa kenyataan begitu. Ya mudah-mudahan yang disampaikan ini menjadi pencerahan buat yang menyampaikan dan yang mendengarkan, bahwa kita adalah ada satu sunnah yang ditinggalkan sehingga penyakit masyarakat tidak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan Allah segera turunkan obatnya itu, dan kita punya semangat untuk itu, sehingga saat Allah menurunkan kepada kita, kita siap segala-galanya. Allahumma amin. Demikian beberapa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.